Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Langkah yang pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat ilahi Rabbi yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Selanjutnya, selawat beriringkan salam seru baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Langsung saja ceramah saya pada kali ini yaitu dengan judul Menjaga Ukhuwah dalam Perbedaan Menurut Ajaran Islam. Istilah kerukunan umat beragama identik dengan istilah toleransi. Istilah toleransi menunjukkan pada arti saling memahami, saling mengerti, dan saling membuka diri dalam bingkai persaudaraan. Bila pemaknaan ini dijadikan pegangan, maka toleransi dan kerukunan adalah sesuatu yang ideal dan didambakan oleh masyarakat manusia. Islam menjunjung tinggi toleransi. Konsep toleransi beragama dalam Islam bukanlah membenarkan dan mengakui semua agama dan keyakinan yang ada saat ini, karena ini merupakan persoalan akidah dan keimanan yang harus dijaga dengan baik oleh setiap pribadi muslim. Toleransi bukan mengakui semua agama sama, apalagi membenarkan tata cara ibadah umat beragama lain. Tidak ada toleransi dalam hal akidah dan ibadah, karena sesungguhnya bagi orang Islam, agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah Islam. Toleransi hanyalah dalam urusan muamalah dan kehidupan sosial. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kerukunan umat beragama adalah kondisi di mana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong-menolong, saling bekerja sama, dan mencapai tujuan bersama. Islam menjunjung tinggi toleransi. Toleransi mengarah kepada sikap terbuka dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan, baik dari sisi suku bangsa, warna kulit, bahasa, adat istiadat, budaya, bahasa, serta agama. Ini semua merupakan fitrah dan sunnatullah yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Islam adalah agama yang menjunjung toleransi terhadap agama lainnya, dan tentunya bukan toleransi yang kebablasan. Toleransi adalah mengakui adanya keberagaman keyakinan dan kepercayaan di masyarakat tanpa saling mencampuri urusan keimanan, kegiatan, tata cara, dan ritual keberibadatan agama masing-masing. Hadirin yang berbahagia, adapun poin-poin penting yang dimana ajaran Islam yang mengungkapkan hidup damai, rukun, dan toleran. Pertama, manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan berbeda-beda. Pernyataan ini disebutkan dalam Quran surah ayat Al-Hujurat ayat 13. Yaitu mereka yang tidak bisa menerima adanya keragaman berarti mengingkari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hal ini pula, maka toleransi menjadi satu ajaran penting yang dibawa dalam setiap risalah keagamaan, tidak terkecuali pada sistem teologi Islam. Sudah barang tentu adanya ragam perbedaan merupakan kenyataan sosial, sesuatu yang niscaya dan tidak dapat dipungkiri. Kedua, perbedaan keyakinan tidak bisa dipungkiri. Secara sosiologis, pengakuan terhadap adanya keragaman keyakinan ini merupakan pengakuan toleran yang paling sederhana. Namun pengakuan secara sosiologis ini tidak berarti mengandung pengakuan terhadap kebenaran teologis dari agama lain. Toleransi
dalam kehidupan keagamaan yang ditawarkan oleh Islam begitu sederhana dan rasional. Islam mewajibkan para pemeluknya membangun batas yang tegas dalam hal akidah dan kepercayaan, sambil tetap menjaga prinsip penghargaan atas keberadaan para pemeluk agama lain dan menjaga hak-hak mereka sebagai pribadi dan anggota masyarakat. Yang ketiga, tidak ada paksaan dalam beragama. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Di sini dijelaskan bahwa kita jangan memaksa seorang pun untuk masuk Islam, sebab agama ini telah jelas semua ajaran dan bukti kebenarannya, sehingga seseorang tidak usah dipaksa masuk ke dalamnya. Begitu juga sebaliknya, barang siapa mendapat hidayah akan terbuka lapang dadanya dan terang hatinya, sehingga ia pasti akan masuk Islam dengan bukti yang kuat. Sedangkan orang yang buta mata hatinya dan penglihatannya serta pendengarannya tertutup, maka tak berguna baginya masuk agama dengan paksa. Ini berarti sekalipun agama Islam mengajarkan toleransi, namun setiap muslim harus tetap bersikap tegas untuk mempercayai sepenuhnya bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan yang paling sempurna. Yang keempat, mengikuti keteladanan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kita diharuskan mengikuti keteladanannya. Perilaku Rasulullah SAW adalah perilaku akhlak. Perilaku akhlak merupakan norma dan etika pergaulan berlandaskan Islam. Ia tidak hanya mengatur etika pergaulan antar sesama manusia, tetapi juga dengan alam lingkungan dan penciptanya. Perilaku yang akhlaki ini semuanya telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Terdapat banyak sunnah-sunnah Nabi SAW yang terkait dengan perintah bagi umatnya untuk terus menjaga sikap dan perilaku mereka agar tidak melanggar batas-batas kemanusiaan, meskipun berbeda dalam keyakinan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ajaran Islam mengungkapkan bahwa pentingnya hidup damai, rukun dan toleran. Kerukunan umat beragama adalah kondisi di mana antara umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong-menolong, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf kepada para pendengar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.